Pemirsa, inilah pasangan artis Anjasmara dan Dian Nitami yang saat ini tengah dilanda isu keretakan rumah tangganya. Apa sebenarnya yang membuat pasangan ini harus menghadapi persoalan itu? Yang jelas, Anjas memang pernah membantah semua isu tersebut. Pemirsa, pasangan Anjasmara dan Dian Nitami menikah pada tanggal 17 Juni 1999. Dengan seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp761.999, akad nikah Ini menyangkut masalah perkembangan jiwa dari anak-anak yang masih di bawah umur. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, saya harus memperhatikan sisi itu. Lalu bagaimana dengan Mamai sendiri? Apakah ia yakin bisa mengasuh kedua putrinya dengan baik di tengah-tengah kesibukannya sebagai pegawai swasta yang kabarnya sering keluar daerah? Mama udah pindah di Jakarta. Iya, sudah kerja di Jakarta. Dan dulu pun memang dia bekerja di Jakarta. Cuman sesekali dia ke sana, pernah sekali untuk 3 bulan lamanya. Ambon dalam keadaan rusuh, ya, transportasi nggak lancar sehingga menghambat dia pulang. Selebihnya dia di Jakarta. Itu yang selama ini salah persepsi, ya. Terkesan seolah selama sejak perkawinan mama itu tinggal di luar Jakarta dan nggak pernah pulang. Itu nggak betul itu. Apakah Niki tidak merasa keberatan dengan keputusan itu? Pertimbangan yang matang oleh Niki itu aja. Jadi nggak ada pertimbangan lain karena perjanjian itu bolak-balik dibaca dulu konsepnya dan ditandatanganinya sendiri, ya. Itu di rumah mama itu penandatanganan itu. Dan dia menerima dengan jiwa besar, dia menerima itu. Menurut Henry, atas keputusan itu, apakah Niki tidak khawatir dengan kemungkinan munculnya persepsi tidak baik bagi dirinya? Ya salah orang yang ngomong yang nggak enak itu, yang lain yang ngomong yang enak aja dong. Orang nggak ada apa-apa kok. Itu kan pertimbangan Niki yang matang, ya. Jangan salah, ya, di dalam hukum itu dikatakan dalam hal terjadi perceraian, ya, sebagai akibat hukum dari perceraian itu ibu diutamakan sebagai wali atau yang mengasuh mendidik anak-anak masih di bawah umur. Jadi ada keutamaan, tapi keutamaan itu tidak mutlak. Ya dalam hal-hal tertentu keutamaan itu tadi boleh dikesampingkan gitu. Pemirsa, meski tergolong baru di dunia sinetron, namun peran Mona Ratuliu dalam sinetron Pelangi di Matamu sebagai perawat bisu dan tuli berhasil memikat hati pemirsa televisi. Mengingat bakatnya yang bagus dan juga usianya yang masih sangat muda, boleh jadi pemilik nama lengkap Margareta Veronica Ratuliu ini bakal kian melejit di tahun 2002. Pemirsa, di antara bintang yang tengah bersinar saat ini, ada satu bintang yang sosoknya makin akrab di mata kita. Dia adalah artis Mona Ratuliu yang saat ini tengah meraih sukses memerankan tokoh Sofia, perawat yang bisu dan tuli dalam serial bertajuk Pelangi di Matamu yang ditayangkan di RCTI. Meski tergolong belum lama menekuni sinetron, namun berbagai peran telah dilakoninya. Walau perannya di semua sinetron itu tidak begitu menonjol, agaknya seluruh peran tersebut menjadi ajang pembelajaran yang serius bagi Mona. Dan memang wajar kalau pada akhirnya ia bisa meraih sukses seperti yang ditunjukkan Mona dalam Pelangi di Matamu. Pemirsa, Mona Ratuliu lahir di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1982 sebagai bungsu dari 2 bersaudara. Sebelum main sinetron, Dara yang mempunyai nama asli Margareta Veronica Ratuliu ini pernah berkecimpung di sebuah sanggar menyanyi dan teater. Meski begitu, sedikit pun tidak pernah terbesit di pikirannya untuk main sinetron. Malum sejak duduk di bangku SMA, Mona memang bercita-cita ingin jadi dokter. Lantas bagaimana ceritanya kalau pada akhirnya Mona harus bergelut di dunia sinetron? Sebenarnya sih nggak sengaja awalnya tuh, biasalah anak SD gitu kan, mami maunya aku ikut sanggar biar nggak di rumah terus nangis gitu kan. Akhirnya gue sih ikut-ikutan aja orang ngomong apa kayak gitu, ikut-ikutan aja, "Ayo main main apa sih, main sinetron," kayak gitu. Ketika akan menjalani peran orang bisu dan tuli, apakah sebelumnya Mona pernah melakukan observasi? Kita jalanin, kita observasi, manggil guru dari SLB, ngajarin dasar-dasarnya aja, jadi abjad, awalan, akhiran, terus angka kayak gitu diajarin sama gurunya. Habis itu kita ke SLB-nya langsung, terjun langsung, eee, beradaptasi sama teman-teman yang bistuli juga. Apa yang dirasakan Mona saat pertama kali berhubungan dengan anak-anak sekolah luar biasa itu? Kali aku datang ke sana aku takut gitu. Takutnya kenapa? Kan bingung, aduh ngomongnya gimana gitu. Aku ngerti nggak nanti dia ngomong apa? Dia ngerti nggak nanti aku ngomong apa? Kan bingung gitu. Aduh gimana ya, waktu itu kan belum bisa bahasa isyarat juga. Akhirnya
aduh keringat dingin masuk masuk ke SLB-nya itu keringat dingin banget gitu. Mau nanya apa nih, takut mereka tersinggung juga kan, nanya nanti nanti kita nggak tahu tiba-tiba kita nanya mereka tersinggung marah lagi kan nggak enak. Akhirnya ternyata pas masuk ke sana mereka welcome banget. Keberhasilan Mona memerankan tokoh Sofia dalam serial Pelangi di Matamu memang diakui Mona banyak membawa dampak bagi dirinya. Banyak yang mengira kalau Dara cantik ini bisu dan tuli betulan. Bahkan sebuah keluarga berkebangsaan Jepang pernah meminta Mona untuk berkomunikasi melalui bahasa isyarat dengan salah satu anak mereka yang tunarungu. Atas kejadian itu, pernahkah Mona merasa risih? Bukan risih tapi kalau ada suatu saat yang pengen bener-bener istirahat lepas gitu dari kayak misalnya dari publik gitu ya, pengennya bener-bener privacy itu udah nggak bisa. Itu kadang-kadang yang bikin pengen deh privacy tapi ya udahlah itu udah resiko juga. Kini setelah keberhasilan di bidang olah peran diraihnya, adakah obsesi lain yang ingin dicapai Mona? Pengen selalu jadi yang lebih baik tapi aku nggak punya obsesi yang pokoknya gue harus begini harus ini gitu, itu nggak punya, emang nggak pernah punya gitu, sambil jalan aja. Cuma aku cuma pengen suatu saat pengen banget ngerasain jadi yang terbaik gitu loh, kayak seperti banyak sekali bintang Indonesia yang senior mereka merasakan menjadi yang terbaik di Indonesia, itu kan puas banget. Anda masih bersama saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Pemirsa, gonjang-ganjing retaknya rumah tangga artis Anjasmara dan Dian Nitami tidak dipungkiri memang makin santer saja terdengar. Kabarnya ada beberapa hal yang melatar belakangi isu keretakan itu. Salah satunya adalah soal anak dan kabarnya Anjas sedang menjalin hubungan lagi dengan seorang sutradara wanita. Lantas apa komentar Dian Nitami sendiri mengenai hal ini? Langsung saja kita simak liputannya. Pemirsa, inilah pasangan artis Anjasmara dan Dian Nitami yang saat ini tengah dilanda isu keretakan rumah tangganya. Apa sebenarnya yang membuat pasangan ini harus menghadapi persoalan itu? Yang jelas, Anjas memang pernah membantah semua isu tersebut. Pemirsa, pasangan Anjasmara dan Dian Nitami menikah pada tanggal 17 Juni 1999. Dengan seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp761.999, akad nikah pasangan serasi ini dilangsungkan di rumah Dian Nitami di daerah Jelambar, Jakarta Barat. Ketika itu akad nikah dipimpin oleh Dr. Andes Hanif Bekasah, Kepala KUA Kecamatan Jelambar, dan dihadiri kerabat dan rekan dekat. Amat jelas betapa rasa haru dan bahagia menyelimuti kedua pasangan yang sama-sama memulai karir dari jalur model ini. Yang juga menarik dari pernikahan mereka, yakni gemerlapnya pesta perkawinan Dian dan Anjas yang berlangsung di Jakarta Convention Center. Sekitar 1.500 undangan hadir dalam acara yang menelan biaya hingga ratusan juta rupiah itu. Kabarnya itulah pesta pernikahan selebriti termewah yang berlangsung di tengah krisis moneter yang saat itu tengah hebat-hebatnya melanda negeri kita. Kini di tengah maraknya berita perceraian di kalangan artis, pasangan tenar ini juga dikabarkan tengah mengalami isu keretakan dalam rumah tangganya. Sejumlah spekulasi penyebab keretakan itu pun ikut menyembul. Selain alasan persoalan buah hati yang hingga kini tidak kunjung mereka dapatkan, adanya orang ketiga pun disebut-sebut menjadi penyebab kurang harmonisnya rumah tangga Dian dan Anjas ini. Rumors yang beredar menyebutkan Anjasmara yang usianya lebih muda 5 tahun dari Dian Nitami ini tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang sutradara wanita. Kepada Cek dan Dicek episode Selasa lalu, Anjas memang sudah menyangkal semua isu itu. Pemirsa, kini giliran Dian Nitami memberikan klarifikasinya. Saya baik-baik saja. Saya kasih tahu, saya nggak tahu itu berita dari mana. Yang jelas saya habis pulang sama Anjas pergi sebulan dan saya tidak cerai. Bagaimana dengan kabar yang menyebutkan bahwa hubungan mereka mulai renggang lantaran komunikasi di antara mereka yang kabarnya sudah kurang terjalin baik? Perasaan malah lagi nggak renggang. Setahu aku kan dari Desember sampai Januari kita malah lagi libur, lagi dua-duaan terus. Menyinggung soal hubungan Anjas dengan salah satu sutradara wanita muda, bagaimanakah komentar Dian? Yang mana sutradaranya juga gue nggak ngerti. Nggak ada, pokoknya buat saya kalau masalah digosipin dengan siapa itu udah bukan masalah baru lagi ya, dan itu udah kita berdua udah tahu sejak awal kita baru mulai pacaran. Selama ini apa upaya yang sudah dilakukan Dian dalam menjaga keutuhan rumah tangganya? Buat saya sih yang penting kita saling percaya, kita saling ngerti, dan kita tidak saling mengikat satu sama lain. Dan karena kita sudah tidak saling mengikat, makanya kita juga nggak boleh ngerusak kepercayaan yang udah dikasih oleh masing-masing pasangan. Sekedar ingin tahu,
Bagaimana pandangan Dian terhadap kehadiran seorang anak dalam sebuah perkawinan? Anak itu adalah pelengkap dalam rumah tangga, bahwa dia adalah penerus generasi dan dia adalah bunga dalam kebun rumah tangga. Jadi kehadirannya memang sangat kami nantikan. Cuma kami juga harus introspeksi apakah kami berdua benar-benar udah siap. Boy, I just got that